Sak bejo-bejone wong sing lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Peribahasa Jawa tersebut sangat tepat untuk menggambarkan perjuangan masyarakat desa Sumberjo dalam menjaga kelestarian alam dan mata air di desanya. Nama Sumberjo sendiri berasal dari kata sumber dan rejo yang bermakna ramai. Pemberian nama tersebut berdasar kondisi alam di mana terdapat 13 sumber atau mata air di desa tersebut. Memasuki wilayah desa Sumberjo, suasana asri nan hijau menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Beberapa objek wisata air seperti Telaga Rowo semakin membuat kita betah berlama-lama di Sumberjo. Namun ternyata, kekayaan dan keindahan alam di desa Sumberjo lebih dari sekadar bejo atau keberuntungan semata. Mata air yang mengalir dan mencukupi kebutuhan seluruh warga dan daerah sekitarnya tidak begitu saja ada dan langsung memancarkan air dengan tiba-tiba. Apa yang dirasakan oleh warga Sumberjo saat ini adalah hasil penanaman yang dimulai setengah abad yang lalu dan terus dilakukan setiap tahunnya sampai sekarang. Sebelum penanaman dimulai pada tahun 1977, kondisi alam di desa Sumberjo sempat kritis, gundul, dan kekeringan. Bahkan Telaga Rowo juga sempat mengalami kondisi kering sampai ke dasar telaga. Salah satu saksi dan pelaku sejarah tersebut adalah Bapak Sutanto. Di masa kecilnya, beliau membantu ayahnya melakukan penanaman bermacam jenis pepohonan dalam rangka penghijauan dan konservasi alam desa Sumberjo. Untuk tahun 1975 ini ada gerakan Karangkitri dari kepala desa yang saat itu dikepalai oleh Bapak Sugito. Karangkitri artinya karang itu ya kemungkinan tempatnya kan berbatuan, di desa Sumberjo ini berbatuan. Kemudian kitri itu tanaman kayu-kayuan. Ya, sehingga Karangkitri atau tanaman kayu-kayuan itu sangat cocok untuk pembangunan di lahan yang kritis di desa Sumberjo ini. Pada saat itu tahun 75 itu sangat mengenaskan karena kelihatannya cuma batu dan semak-semak. Nah, inilah pemerintah desa Sumberjo berpikir untuk menggerakkan masyarakat di bidang pembangunan atau menghijaukan kembali lahan kritis itu. Kemudian ada impres penghijauan namanya. Jadi semua lahan kritis, semua lahan yang tandus ini harus ditanami tanaman kayu-kayuan. Pada saat itu yang cocok hanya tanaman kayu-kayuan di desa Sumberjo ini. Itulah keberhasilan dari beberapa program dari pemerintah saat itu, dan ternyata dari tahun ke tahun berdampak juga dari segi ekologi, juga segi sosial ekonomi. Satu contoh segi ekologi, ini berdampak pada kelestarian sumber air yang ada. Khususnya yang saya tahu itu di desa Sumberjo ini ada 13 mata air atau sumber mata air. Ini ternyata debitnya bertambah. Yang dulunya kecil, setelah penghijauan berhasil ini debitnya bertambah. Inilah segi ekologi yang saya tahu, karena saya sudah dari awal mengetahui bahwa dulu sebelum ada penghijauan itu ya sumber airnya sangat kecil. Apa yang dahulu diperjuangkan dan diwariskan oleh para pendahulu juga dijaga kelestariannya oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan kesadaran individu yang tinggi. Warga rutin melakukan penanaman untuk tetap mempertahankan sumber air yang menjadi sumber penghidupan mereka. Salah satunya adalah memanfaatkan bibit gratis dari Persemaian Permanen BP Das HL Solo dan juga bibit tanaman produktif seperti buah-buahan untuk menambah komoditas bernilai ekonomis. Bahkan, sumber air yang ada di desa Sumberjo juga dikelola dengan baik dan bijak melalui PAM Desa, sehingga air bersih untuk masyarakat tetap tercukupi dan desa bisa memberikan bagi hasil keuntungan untuk kegiatan konservasi alam. Air yang ada bisa mencukupi kegiatan usaha masyarakat di bidang pertanian dan peternakan, bahkan menjadi tempat wisata air yang terkenal, yakni Telaga Rowo. Kebutuhan masyarakat bisa dengan adanya hutan, bisa jalan, tetapi dari sisi keseimbangan lingkungan, dari lingkungannya bisa
terjaga dengan adanya penanaman kembali hutan di Desa Sumberjo secara kesadaran sendiri oleh masyarakat Desa Sumberjo, yang mana dari hasil tersebut pertama bisa menumbuhkan mata air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Wonosobo. Yang kedua adalah PAM Desa atau BPSPAM yang dikelola oleh badan usaha milik desa di Desa Sumberjo. Keberadaan potensi di Desa Sumberjo dengan adanya keberadaan hutan rakyat dapat menimbulkan juga yang namanya Telogorowo ini. Telogorowo salah satu potensi ikon Desa Sumberjo yang saat ini akan dijadikan maskot Desa Sumberjo, yaitu dengan adanya desa wisata. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan BPD Solo. Kami mengajukan beberapa usulan untuk pertama pada waktu lalu, yaitu dengan adanya KBR. Yang kedua, bantuan tanaman produktif yang kami bagikan pada masyarakat yang saat ini bisa dimanfaatkan atau bermanfaat dari sisi penambahan ekonomi dengan adanya tanaman produktif tersebut. Masyarakat Desa Sumberjo meyakini bahwa sumber air yang diwariskan oleh para pendahulu haruslah dijaga keberadaannya, supaya kelak anak cucu mereka tidak mendapatkan warisan berupa air mata, melainkan mendapatkan warisan mata air yang sama melimpahnya dengan yang sekarang dinikmati warga Desa Sumberjo.